Imam Al-Busiri mengatakan dalam Hamaziyahnya, innama mathalu sifataka linnasi kama mathalan nujumal ma'u. Persis, ikhwan. Beliau berkata, orang-orang yang memujimu wahai Rasulullah dengan pujian-pujian mereka, dengan sifat-sifatmu yang mereka utarakan, itu persis perumpamaannya seperti ketika kita melihat air yang tergenang di malam hari, yang mana air itu mencerminkan apa? Mencerminkan bintang-bintang yang di langit. Wahakala. Maka kita menyangka, oh bintangnya di sini, di bawah, dekat sekali. Padahal enggak, hakikatnya bintang di mana? Di atas, jauh, sangat dan amat jauh. Yang dicerminkan oleh air, bintang, hanya cerminan dari bintang. Adapun hakikat dari bintang itu sangat dan amat jauh di atas sana. Persis seperti itu pula sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang kita dengarkan daripada guru-guru kita, daripada ulama as-salihin. Sifat-sifat Nabi yang dibawakan oleh para sahabat persis seperti bayangan tadi air yang membayangkan bintang. Adapun hakikatnya Rasulullah di mana? Itu tuh bintang yang jauh itu yang tak bisa diterka. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oleh karena itu pernah dikatakan oleh Uwais Al-Gharani, ya kan? Beliau berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar wa ya Ali, sungguh wahai Umar dan wahai Ali, kalian tidak mengetahui dari Rasulullah melainkan hanya sekedar bayangannya sahaja. Sayyidina Ali yang tadi kecil sama Rasulullah dan Sayyidina Umar yang begitu dekatnya sama Rasulullah, dibilang sama Uwais, ya kalian ini walaupun kalian dekat dari awal, tapi kalian hanya melihat dan mengetahui bayangan Nabi Muhammad belaka. Karena hakikat dari Rasulullah tidak ada yang mengetahuinya melainkan sang pencipta kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitulah ikhwan, maka sangatlah agung karunia Isra Mi'raj itu. Tapi ingat ikhwan, Isra Mi'raj ini kalau kita telusuri dalam sejarah, sebelumnya ada apa? Apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj itu? Apa yang menyebabkan baginda mendapatkan karunia yang agung itu? Coba telusuri dalam sejarah. Bagaimana keadaan baginda di tahun ke-10 daripada nubuwah, wafat istri tercinta Sayyidah Khadijah. Sebelumnya 3 hari wafat pamannya yang membelanya dalam perjuangannya, Abu Talib. Dan dinamakan itu tahun apa? Amul Huzn, ya kan? Tahun sedih, tahun ke-10 Hijriyah, tahun ke-10 Nabawiyah. Kemudian baginda apa? Pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah di sana, tapi ditolak, dicemoohkan, dicaci maki, dianiaya. Tapi tetap Nabi SAW kembali dalam keadaan lebih semangat. Dalam cerita dakwah Rasulullah di Taif, ketika baginda SAW pulang, baginda SAW istirahat dan berteduh di bawah pohon. Nah, ketika itu datanglah seorang yang bernama Addas, yang ma'ruf ceritanya ikhwan. Nah, dalam doanya ketika baginda bermunajat kepada Allah, baginda berkata, ya Rabb, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ghair anna afiyataka awsa'uli. Ya Allah, kalau seandainya perihal yang aku derita ini bukan karena kemurkaanmu kepadaku ya Allah, apa yang aku dapat ini bukan karena engkau murka kepadaku, maka aku tidak peduli terhadap apa yang aku dapatkan, walaupun sulit kesulitan, walaupun musibah yang besar, yang penting jangan ini cerminan daripada kemurkaanmu ya Allah. Bila mana engkau ridha, maka aku senang. Wahakala. Hanya saja ghair anna afiyataka awsa'uli, kelanggengan itu, kesehatan itu, kemudahan itu lebih lapang bagiku, kata Nabi SAW. Wahakala. Dan baginda berkata, ashku ilaika dha'fi, ya Allah aku mengeluh kepadamu. Lihat ikhwani, lihat bagaimana pola pandang Rasulullah. Apa yang Rasulullah keluhkan dari cerita Taif itu? Apakah baginda mengeluhkan orang-orang yang melemparinya tadi? Enggak. Baginda mengadu kepada Allah terhadap mereka. Enggak. Ya Allah, aku adukan kepadamu, aku keluhkan engkau. Apa yang engkau keluhkan ya Rasulullah? Dha'fi, kelemahanku ya Allah. Wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upayaku ya Allah. Aku masih lemah ya Allah. Aku mengadu kepadamu, aku ini hamba yang lemah ya Allah. Nah ini ikhwan. Wahakala.
Makanya kan salafus salihin ketika mereka mendapatkan suatu musibah yang mereka periksa dalam dulu sebelum mereka periksa yang di luar. Periksa di dalam dulu, kesalahanku, kekuranganku, kelalaianku, itu yang bisa menjadi sebab musabab daripada musibah ini. Wahakata. Ada seorang yang sangat unik, seorang pemuda. Ketika diajak diskusi dengan para gurunya dan teman-temannya, mendiskusikan keadaan umat sekarang yang sangatlah dahsyat penderitaannya, dan begitulah keadaan umat Nabi di akhir zaman. Baginda memberikan perumpamaan, kalian nanti di akhir zaman seperti makanan yang ada di nampan, yang mana kalian akan diperebutkan oleh orang-orang. Nah itulah keadaan kalian, dicabik-cabik di akhir zaman nanti. Ada seorang pemuda ketika mendengar hadis ini, ataupun ketika dia berdiskusi dengan para guru-gurunya, melihat musibah yang diderita oleh kaum muslimin, mulailah satu persatu menganalisa sebab musabab dari musibah itu, akarnya apa. Ada yang menganalisa ini karena jauhnya umat Islam dari Al-Quran, ini karena mereka tidak mentawadani baginda Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengenal sosok Nabi. Mulailah mereka membuat solusi-solusi. Namun ada satu anak muda yang berkata, bukan, aku yakin semua itu bukanlah akar daripada musibah ini sekarang. Lalu apa akarnya? Akarnya cuma satu. Apa? Dosa-dosaku. Dosa-dosaku, aku yakin dosa-dosaku itulah yang membuat ini yang terjadi semua. Nah begitu ya ikhwan, dosa-dosaku katanya. Nah, sebagian kaum solihin ketika mereka bermunajat dengan para jamaahnya di salat istisqa untuk minta hujan dari Allah, mereka berharap, ya Allah jangan engkau jadikan kehadiranku bersama mereka sebab musabab engkau menolak doa kami. Bukannya kebalik, ya Allah jadikanlah kehadiranku sebab musabab untuk turunnya hujan. Enggak, ya Allah aku takut aku hadir dengan mereka karena aku yang banyak dosa ini, akhirnya engkau menolak doa mereka karena aku hadir dengan mereka. Hamba yang seperti ini, inilah sebab musababnya turun hujan, sebab musababnya turun rahmat, yang senantiasa mengakui kesalahannya, senantiasa mengakui penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah ya ikhwan, ketika baginda melewati ujian amal huzn, melewati ujian perihal dakwah yang di Taif, yang perihal dakwah di Taif yang ditolak, itu semua ujian bertubi-tubi ikhwani. Dan sebelum-sebelumnya banyak lagi ujian yang luar biasa, perih dan pedih diderita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu semua dilewati, Allah Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat Isra dan Mi'raj. Wahakala, dibilang maka tidak ada kebaikan yang datang begitu sahaja, pasti kebaikan itu diawali dengan kesulitan. Wahakala. Kan sebagian kaum solihin kalau seandainya mereka mendapatkan nikmat yang langsung tanpa kesulitan, mereka takut ini istidraj, ngeri, ya Allah ini bisa jadi Allah Ta'ala memberikan aku nikmat ini karena Allah Ta'ala akan mengambilnya dariku dan akan menghisapku atasnya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau seandainya nikmat itu ada bala sebelumnya, ada musibah sebelumnya, ada kesulitan sebelumnya, mereka tenang. Wahakata ikhwan. Dan tiap-tiap kesulitan ini sering kali kita bawakan ikhwan, dan senantiasa kita bawakan. Tiap-tiap kesulitan ikhwani yang kita lewati, baik pun itu kesulitan dunia dan akhirat. Wahakata. Kesulitan, apalagi kesulitan dunia. Kesulitan dunia yang hanya sekedar waktu tertentu. Setiap kesulitan yang engkau derita, yakin dan yakinlah bahwasanya setelah kesulitan itu ada kemudahan yang tak terduga dan kemudahan yang luar biasa. Double daripada kadar kesulitan itu ya kawan. Kalau engkau mendapatkan kesulitan 10, maka yakinlah engkau akan mendapatkan kemudahan setelahnya 20. Itu double. Minimalnya double. Minimal. Wahakadha ya kawan. Wa idza tatulu iqamatun min hadithin kanat mubashshiratan bitulil muntadhar. Inna an-nawaiba kas-sahaibi tanjali fi sur'atin wa wujuduha yudhi khabar. Musibah yang engkau derita sekarang bagaikan awan yang di atasmu. Apakah ada awan yang senantiasa di atas kita? Tidak ada. Setiap awan akan berlalu di bawah angin. Angin apa? Angin qada dan takdir. Qada dan qadarnya Allah akan membawa musibah itu.
Bila mana engkau menderita suatu musibah yang panjang, maka ketahuilah kemudahan yang akan datang setelahnya lebih panjang lagi, lebih indah lagi, akan membuatmu lupa atas musibah itu. Ishtaddi azmatu in tashtaddi tanfariji qad adhana lailuki bil balaji. Perihal ini bisa kita fahami ikhwan dari firman Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa hakadha. 2 kali itu diulang itu ayat. Ada apa gerangan? Ada apa ceritanya kok diulangin 2 kali? Bukan karena hanya takkid, bukan karena hanya penekanan makna, oh tidak. Ada makna yang tersembunyi dari diulangin ayat ini 2 kali. Kalimat al-usr dalam bahasa Arab artinya kesulitan, dan kalimat yusur dalam bahasa Arab artinya kemudahan. Kedua kalimat itu diulangin 2 kali, namun berbeda ikhwan. Berbeda Allah Ta'ala menggunakan bagaimana pola penggunaan 2 kalimat itu. Lihat bagaimana. Fa inna ma'al usri, kalimat al-usr kesulitan pakai alif lam. Fa inna ma'al alif lam kan ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al alif lam lagi. Dalam kaidah bahasa Arab bila mana 2 kalimat terulangi, bila mana kalimat terulang 2 kali, kalau seandainya keduanya itu ada alif lamnya, berarti kalimat yang kedua itu sama seperti yang pertama. Berarti hakikatnya 1 bukan 2. Ketika engkau bilang ja'a rajulu wa ra'aitu rajula, berarti rajul cuma 1. Dialah yang ja'a dan dialah yang engkau ra'ait. Wa hakadha. Aku melihat laki-laki dan telah datang si laki-laki. Dalam bahasa Arab kalau seandainya laki-laki itu pakai alif lamnya berarti sama tuh orang. Yang ente lihat dialah yang datang berarti 1 orang. Kalimat al-usr terulang 2 kali dan keduanya pakai alif lam, berarti ada berapa kesulitan? 1 kesulitan. Kesulitan yang di ayat yang kedua itulah dia yang pertama. Sama. Namun kalimat yusr kemudahan diulangin 2 kali dan keduanya nggak pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusra, nggak pakai al kan, bukan al yusra, yusra. Inna ma'al usri yusra, keduanya nggak pakai al. Dalam istilahnya namanya nakirah itu. Kalau seandainya kalimat terulang 2 kali dan keduanya nggak pakai al, berarti kalimat yang kedua bukanlah ia yang pertama, lain berarti. Ketika engkau bilang ja'a rajulun wa ra'aitu rajulan, telah datang si laki-laki dan aku melihat laki-laki, berarti laki-laki yang kedua bukan laki-laki yang pertama, lain berarti orangnya. Karena kalimat itu digunakan tanpa alif lam. Kalau engkau terapkan ini dalam ayat ini, berarti apa? Kesulitan hanya ada berapa ikhwan? 1 kesulitan. Namun kemudahan ada berapa? Ada 2. Dan kita bisa ambil faedah dari ayat ini ikhwan. Setiap 1 kesulitan akan dibandingkan oleh Allah Ta'ala dengan 2 kemudahan, dan itu minimalnya. Wa hahuna qa'idatun mushtaharah idza atat nakiratun mukarrarah taghayyarat wa in yu'arraf thani taradafa kadzal mu'arrafani syahidu dzaka ma rawaina musnada lan yaghlibal yusraini usrun abada. Itulah kata Imam As-Suyuti dalam Alfiyah Balaghahnya Uqudul Juman. Kalau dibandingkan kesulitan yang baginda lewati dengan karunia Isra Mi'raj, apakah sebanding? Jauh. Di mana perihal Isra Mi'raj dan di mana kesulitan yang baginda SAW lalui? Tidak ada apa-apanya dibanding karunia yang baginda dapatkan pada malam hari itu. Wahakadha ikhwan. Inilah bentuk penghambaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perjalanan cinta yang mana sang kekasih menjemput kekasihnya untuk berjumpa dengannya. Dan mulailah ayat itu dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Bukankah ini perjalanan cinta? Iya betul. Kenapa enggak diletakkan di situ title kekasih? Bukan subhanalladzi asra bihabibihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kekasihnya, yang telah menjemput kekasihnya. Bukankah ini perjalanan cinta? Betul. Namun Allah Ta'ala lebih memilih title yang lebih hebat dari kekasih, sifat yang lebih tinggi, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada sifat kekasih. Sifat apa itu ikhwan? Lihat, subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa arti bi'abdihi? Hambanya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Ini dalam ayat Isra ya. Dalam ayat Mi'raj, apa yang Allah bilang? Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka sungguh ia Allah telah mewahyukan kepada siapa? Abdihi. Lagi-lagi ini title digunakan oleh Allah Ta'ala, hambanya. Itu dalam perihal Mi'raj. Dalam 2 peristiwa itu Allah Ta'ala menceritakan
peristiwa itu dengan pola menyebutkan sifat Nabi SAW dengan apa? Dengan abd, dengan hamba. Karena memang ikhwani, sifat penghambaan lebih tinggi dari sifat apapun, pun itu sifat kekasih. Wala tad'uni illa bi abdaha fa innaha asyrafu asma'i. Dulu pernah ada pujangga Arab berkata, kalau seandainya kalian mau memanggilku, jangan panggil aku dengan kekasihnya si fulan. Enggak, panggil aku adalah hambanya si fulan. Aku adalah hamba cintanya. Wahakala. La ilaha illallah. Kan sebagian solehin berkata, faqbaluni nazilan 'indakum. Wahakala. Anal faqiru bikumu. Dia berkata, fa ana 'abdun min 'abdin libni 'abdin min ubaidikumu. Statusku adalah bukannya kekasih kalian, atau bukan orang yang tergila-gila cinta kepada kalian, bukan. Aku ini adalah hamba kalian, bukan. Aku adalah hamba sahaya dari hamba sahaya yang dimiliki oleh anak kalian. Begitu. Sangat dalam, tenggelam dalam penghambaan. Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata dalam hikamnya, ghayatu matlabil arifin as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bihaqqir rububiyah. Hadza azim ikhwan. Beliau berkata, puncak dari target para arifin, para aulia Allah, target mereka apaan sih? Jadi wali. Besok kalau jadi wali mau apa? Bisa apa? Apa yang mereka harapkan dari kewalian mereka? Apa yang mereka harapkan dari ma'rifat yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala? Ghayatu matlabil arifin. Puncak daripada target mereka adalah apa? Satu, as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bihaqqir rububiyah. As-sidq, kejujuran dalam penghambaan kepada Allah. Itu. Jadi mereka menempuh jalan bertahun-tahun, mujahadah, khalwah, dengan zikir, dengan ini, dengan itu, semua agar menjadi hamba yang benar. Ini jujur dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Wal qiyam bihaqqir rububiyah, menunaikan hak Allah sebagai Tuhan. Wahakala. Nah, inilah puncak daripada target para arifin. Wahakala ikhwan. Maka banggalah kita menjadi hambanya Allah. Hamba yang dicintai oleh majikannya adalah hamba yang teladan, yang mengakui penghambaannya. Wahakala ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalau kita telusuri perihal cerita Isra Mi'raj itu ikhwan, sangatlah indah ikhwan. Lailan, di malam hari loh peristiwa itu. Padahal kalimat lailan ini kita bisa fahamin ya dari kalimat asra. Kalimat asra diambil daripada kalimat sara yang artinya berjalan di malam hari. Kalau seandainya nggak tertulis kalimat lailan, itu bisa difahami tetap. Dari mana? Kalimat asra. Tapi enggak, Allah Ta'ala ditekankan. Ini peristiwa di malam hari, bukan di siang hari, di malam hari. Emang ada apa di malam hari? Di malam harilah tempat bertemunya kekasih dengan kekasihnya. Waktu yang paling indah untuk pertemuan sang kekasih. Di mana? Di malam hari. Bukankah iya Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsinya, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Sungguh berdusta mereka orang yang mengaku cinta kepadaku, namun bila datang kegelapan malam ia meninggalkanku untuk tidur. Kata Allah Ta'ala, bukankah orang yang jatuh cinta suka berduaan dengan yang ia cintai? Kapan? Di malam hari ikhwani. Wahakala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di malam hari peristiwa itu. Dari mana mulanya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ikhwani, dimulai dari Masjidil Haram. Dalam cerita itu Baginda Rasulullah di malam itu lagi menginap di rumah yang di situ dahulu Baginda diasuh oleh pamannya Abu Talib. Yang mana rumah itu ditempati oleh sepupunya namanya Ummu Hani. Di malam hari Baginda dibangunkan oleh malaikat Jibril dan dibawa ke Masjidil Haram, dan di situ terjadi untuk keempat kalinya. Peristiwa apa? Pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, dan dibasuhlah hatinya dengan air Zam-Zam. Baginda SAW dibelah dadanya dan dibasuh hatinya. Itu 4 kali terjadi ikhwan. Pertama ketika Baginda di mana?
di Bani Sa'ad ketika diasuh oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua ketika baginda berumur 10 tahun. Yang ketiga ketika baginda pertama kali mendapatkan wahyu. Yang keempat ini yang terakhir, untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dibersihkan hati Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah. Nah, oleh karena itu, karena kita juga mendapatkan bagian daripada Isra Mi'raj itu, dan salat kita adalah Mi'raj bagi kita. Oleh karena itu, sebelum bertemu dengan Allah, dalam salat kita wajib kita bersuci dulu dengan berwudu. Karena baginda di malam Isra Mi'raj, sebelum melakukan perjalanan Isra dan kemudian Mi'raj, kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala, baginda disucikan dulu hatinya. Wahakata. La tadkhulus salata wa antum sukara. Jangan kalian masuk ke dalam salat dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Kalimat mabuk di sini bukan hanya mabuk dengan khamr. Oh tidak. Di antara makna mabuk, mabuk dengan cinta dunia, mabuk dengan kegelisahan, mabuk dengan kesumpekan, mabuk dengan pemikiran apapun. Jangan kalian masuk salat dalam keadaan kalian mabuk, sehingga kalian nggak sadar apa yang kalian bacakan. Khusyuklah dalam salat. Itu makna daripada penyucian, ikhwan. Dari wudu, kemudian al-khusyu' wa tadarru'. Masuklah ke hadratullah dalam salatmu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan indah, ikhwan. Sucikanlah dulu zahir dan batinmu. Setelah itu baginda Rasulullah dibawa naik buraq, wahakata. Dalam sifatnya yang sangat luar biasa. Buraq itu bagaimana? Buraq kendaraannya Nabi Ibrahim dikatakan. Buraq itu kakinya 4, palanya kayak palak manusia, no? Ya. Tapi pipinya kayak pipinya kuda. Kakinya itu kayak kaki onta, kukunya seperti kuku sapi, dan buraq itu mempunyai 2 sayap yang besar. Bisa ngomong buraq. Nah, satu langkahnya buraq jauh, ikhwan, sejauh pandangannya, di ujung pandangannya itu adalah langkah keduanya. Itulah buraq itu, kendaraannya para anbiya dan mursalin. Mulailah perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, baginda diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril. Ikhwani, perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang indah, yang luar biasa. Baginda masuk ke 3 alam di situ. Pertama, alam syahadah, alam yang nyata ini. Kedua, nanti alam al-as-sama, alam yang di langit sana. Yang ketiga, alam perumpamaan. Alam perumpamaan. Alam perumpamaan itu diwujudkan 2 kali, ketika baginda masih di dunia dalam Isra, dan kedua ketika baginda lagi Mi'raj. Keduanya ditampakkan alam perumpamaan. Alam perumpamaan yang ditampakkan oleh baginda SAW ketika di Isra, Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Tamam, mendengar seseorang dari sebelah kanan yang memanggil, "Ya Muhammad, ala rislik." Nabi nggak jawab dan terus jalan. Sebentar lagi ada yang sebelah kiri manggil, "Ya Muhammad, ala rislik." Muhammad, pelan-pelan. Nabi nggak jawab juga, nggak hiraukan panggilan itu, terus maju ke depan. Kemudian baginda melihat perempuan yang sudah tua, yang menggunakan perhiasan yang sangat dan amat banyak, pakai perhiasan yang berlebihan. Manggil juga, "Ya Muhammad, kesini." Baginda nggak hiraukan semua itu, dan baginda terus laju ke depan. Nabi SAW nanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini ya Jibril? Siapa yang tadi manggil-manggil?" "Ya Rasulullah, yang tadi manggil sebelah kananmu itu adalah da'iyatul Yahud, panggilannya Yahudi. Kalau seandainya engkau menjawab panggilan itu, maka semua umatmu nanti akan menjadi mereka Yahud. Untung kau enggak jawab. Adapun panggilan sebelah kirimu adalah da'iyatun Nasara, panggilan dari Nasara. Untung kau enggak jawab. Kalau seandainya engkau jawab, maka semua umatmu akan menjadi mereka Nasara." Lah, siapa gerangan perempuan itu? Perempuan itu adalah dunia. Dan itulah umurnya sekarang, sudah tua dunia itu, ikhwan. Jadi sekarang dunia ini sudah tua banget, ikhwan. Entar lagi mati dunia nih, kan akhir zaman gitu ya. Jadi masa-masa remaja dunia itu kapan? Oh, udah lama. Masanya Nabi Musa itu masih remaja itu dunia itu. Kalau sekarang ya sudah jadi tua, sudah syamto, ajuz syamto. Entar lagi mati itu dunia itu. Nah, begitulah. Untung kau enggak jawab, katanya malaikat Jibril. Kalau seandainya engkau menjawabnya, semua umatmu akan tenggelam dalam dunia.
Dan terus biasalah melihat beberapa perumpamaan. Di antara perumpamaan yang baginda lihat, ada sapi besar yang keluar dari lubang yang kecil. Keluar sapi itu besar dari lubang yang sangat dan amat kecil. Kemudian sapi itu mau balik kembali ke lubang itu dan tidak bisa-bisa. Nabi SAW takjub, ini apa wahai Jibril? Ada pergerakan sapi ini. Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan apa? Seseorang yang berkata, perkataan yang besar dampaknya, dahsyat dampaknya. Kemudian dia menyesali perkataan itu yang keluar dari mulutnya. Ketika dia menyesali perkataan itu, dia berusaha untuk mengembalikan, menghapus perkataan itu, namun tidak akan bisa. Kalimat yang keluar dari kita, ikhwan, akan tertulis selamanya untukmu. Tak akan pernah dihapus kalimat itu. Makanya Allah Ta'ala membuat dua saringan dari lisan kita. Apa? Gigi sama bibir. Dibuat dua. Karena bahaya lisan ini. Lidah itu bahaya. Kalau dia sudah mengeluarkan sesuatu, tak akan bisa balik lagi. Lain halnya kalau mata Allah Ta'ala buat berapa penghalang? Cuma satu, kelopak mata. Kalau lidah, dua penghalangnya, gigi sama bibir. Kalau telinga, Allah buat penghalang nggak? Apa? Nggak buat penghalang. Itu artinya apa? Hendaknya engkau mendengar lebih banyak. Kemudian engkau melihat. Adapun berkata, usahakan itu sedikit. Itu maknanya, ikhwan. Wahakata. Jadi perkataan yang sudah kita keluarkan tak akan bisa balik kembali. Wahakata. Seorang ulama berkata seperti ini. Aku kadang-kadang melihat orang yang mati karena terpeleset kakinya. Ada, tapi sangat jarang. Tapi sangat sering aku melihat orang mati karena terpeleset lisannya. Kalau lidah sudah terpeleset akan mengakibatkan kematian, dan itu banyak. Tapi kalau kaki kepleset, ya paling keselio, paling patah kaki, jarang yang mati. Tapi kalau lidah kepleset, wah siap-siap. Na'udzubillah min. Lidah ini ajib, ikhwan. Lisan fa innahu thu'ban, ittaqillah ya insan, katanya. Hati-hati lisanmu itu adalah ular kecil yang sangat berbisa bagimu. Itu lisanmu itu. Makanya penjarakan dia dengan dua penjaraan. Wah, di antara alam perumpamaan yang baginda lihat, masih di Isra-nya ini, baginda lihat apa? Ada orang yang menanam, kelompok seorang yang menanam. Habis mereka tanam, tanamannya itu mereka langsung panen. Wah, mereka ambil tuh hasil panennya. Tak lama kemudian panen lagi, ambil lagi hasil panennya. Tak lama kemudian panen lagi. Jadi nanamnya sekali, panennya berkali-kali, dan terus panen terus. Nabi bingung, ini apa ceritanya wahai Jibril? Enggak ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini adalah perumpamaan daripada umatmu yang mereka itu berjihad fisabilillah. Amalnya sekali, tapi semua amal mereka dilipat gandakan. Wah, kata itu adalah pahalanya orang yang berjihad fisabilillah. Bagaimana kita berjihad fisabilillah? Sangat mudah, ikhwan. Bukan artinya jihad enggak ada, senantiasa jihad ada. Dan jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu. Engkau bisa mendapatkan pahala jihad dengan melawan hawa nafsumu, melawan syahwatmu, melawan keinginan tidak baikmu, melawan kesombonganmu. Lawanlah itu semua dengan berjihad. Itulah pahalanya orang yang berjihad tadi. Baginda melihat dalam perumpamaan orang-orang yang membenturkan palanya dengan batu, hancur palanya, kembali lagi palanya, dibenturkan lagi dengan batu, turdakhu ru'usuhum binnar. Siapa ini wahai Jibril? Ini adalah orang-orang daripada umatmu yang mereka berat untuk sholat, berat palanya untuk sholat. Nah begitulah nanti. Jangan banyak ikhwan alam perumpamaan itu. Dan baginda SAW sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi SAW menziarahi tempat-tempat. Ini luar biasa ikhwan. Ikhwan, dari perihal Isra Mi'raj, kalau kita bahas satu persatu, kita bisa memetik banyak pelajaran. Bukan cuma pelajaran syar'i, bukan. Pelajaran dalam metode berdakwah, bahkan pelajaran dalam manajemen. Kita bisa ambil dan kita bisa petik dari peristiwa Isra Mi'raj itu, betul sekali. Wah, kata banyak dari segala segi. Baginda SAW diajak oleh malaikat Jibril kemana menziarahi. Pertama tempat yang diziarahinya adalah Madinah, Yathrib. Aku melihat tempat yang banyak pohon kormanya. Aku berkata, ini apa Jibril? Turun di sini wahai Muhammad, sholatlah 2 rakaat. Kenapa? Karena ini akan menjadi tempat engkau berhijrah nanti. Akan menjadi Madinah. Dibawa lagi oleh malaikat Jibril kemana? Ke Bait Lahm.
Apa ini Jibril? Ini adalah tempat dilahirkannya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Turun dan sholat 2 rakaat di sini. Dibawa lagi ke tempat siapa? Ke tempat kuburannya Nabi Musa. Nih, turun di sini engkau, sholat 2 rakaat. Baginda melihat, ketika itu aku melihat Musa lagi sholat di atas kuburnya. Bahkan Nabi SAW diajak jalan-jalan berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Ikhwan, pentingnya kita mempunyai hubungan dengan sejarah para pendahulu kita. Itu penting, ikhwan. Pelajaran manajemen diantaranya, banyak diantaranya, ikhwan, ketika nanti di Mi'raj Nabi SAW naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga sama malaikat Jibril. Ketika naik ke langit pertama, teman udah nggak pakai buraq lagi ya. Nah, kalau buraq itu kan sampai ke Masjidil Aqsa saja, kemudian diikat tuh buraq tuh. Udah, buraq nggak naik ke langit, nggak, cuma di bumi aja perjalanannya buraq. Ketika di Masjidil Aqsa, baginda SAW bertemu dengan para anbiya dan mursalin, dan baginda dikedepankan untuk menjadi imam. Wa sallallahu khalfahu ar-rusul fa idan huwal muqaddam wal imam li ahli war rais li ahli war ri'asa li ahli ri'asati. Yang Haddad yaqul. Habis itu baru naik ke Mi'raj. Ketika di Mi'raj, masuk ke langit pertama, dicegat dulu sama malaikat petugas langit pertama. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Penjaga langit pertama berkata, "Siapa itu? Siapa gerangan?" "Aku Jibril." "Engkau Jibril. Siapa bersamamu?" "Bersamaku ini Muhammad." "Awagat bu'itsa ilai?" Apakah sudah diutus? "Iya, sudah diutus." Baru dibukakan pintu langit pertama. Baru disambut Nabi SAW. "Marhaban bihi. Fa ni'mal maji'u ja'a." Kedatangan yang luar biasa, kedatangan yang sangatlah indah. Ulama berkata, maksudnya apa? Kok perlu ditanya-tanya? Ini bukan cuma di langit pertama, di tiap-tiap langit ntar kayak gitu, ikhwan. Ceritanya malaikat Jibril bawa Nabi SAW, mengetuk dulu pintu langit. Ditanya sama penjaga langit, "Siapa ini?" "Jibril." "Siapa bersamamu?" "Nabi Muhammad." "Apa sudah diutus?" "Sudah." Baru dibukakan, baru disambut. Kenapa begitu, ikhwan? Kata ulamanya, sebenarnya ini suatu yang luar biasa. Para ahli sama, penghuni langit, mereka sudah menunggu-nunggu saat itu. Mereka dikasih janji oleh Allah Ta'ala. Mereka mengeluh kepada Allah Ta'ala tadinya, "Ya Allah, nikmat mereka penghuni bumi, mereka senantiasa bersama kekasihmu, namun kami kapan bisa mendapatkan kebersamaan dengan kekasihmu ya Allah?" Langit juga mengeluh, "Ya Allah, bumi itu nikmat banget, tiap hari diinjak oleh Rasulullah. Aku kapan bisa dibawakan Rasulullah kepadaku? Aku pengen juga diinjak oleh Nabi SAW." Allah menjanjikan akan ada waktunya, tenang aja, bakal datang waktunya. Ketika Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril dan ditanyakan, "Siapa ini Jibril? Siapa bersamamu Muhammad? Apakah sudah diutus?" Maksudnya apa? Apakah inilah saatnya yang kita dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu? Iya, ini saatnya. Baru dibukakan, baru disambut. Wow, ini dia yang saat kita tunggu-tunggu. Itu artinya, ikhwan. Dan makna yang kedua, dikatakan penghuni langit juga punya prosedur. Ini luar biasa, ikhwan. Jadi malaikat Jibril alaihissalam membawa makhluk yang paling mulia. Kalau seandainya beliau menerobos naik ke atas nggak pakai izin bisa nggak? Sangat bisa. Malaikat Jibril, ketuanya para malaikat, membawa Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu izin lagi. Ngapain izin? Tapi enggak, tetap pakai prosedur. Wah, kata ikhwan, jalanilah apa yang telah ditentukan, patuhilah peraturan. Nah, itulah artinya pemahaman manajemen yang kita bisa ambil daripada Isra Mi'raj. Naik lagi ke atas dan terus di tiap-tiap langit itu baginda bertemu dengan para anbiya dan mursalin. Wah, kata sampai ke langit yang ketujuh, dan di sana baginda bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita panjang lebar apa yang terjadi percakapan antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim, dan baru naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Baginda melihat pohon yang sangatlah besar. Pohonnya itu, daunnya itu bentuknya seperti telinga gajah, kata Nabi SAW. Kalau orang berjalan di satu helai daunnya itu perlu perjalanan 500 tahun. Satu helai daunnya. Itu sangat besar pohonnya itu, kata Nabi. Itu Sidratul Muntaha. Aku melihat Nabi Ibrahim bersandar kepada pohon itu. Dari Sidratul Muntaha dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam berdua sampai mentok ke tempat malaikat Jibril nggak bisa maju lagi. Wahai Rasulullah, sampai sinilah aku bisa menghantarkan baginda. "Ya Jibril, dari awal kita bersama, justru sekarang aku mengharapkan kebersamaanmu. Soalnya sudah kosong sekarang, nggak ada lagi yang lain." "Nggak ya Rasulullah, setiap kita punya tempat tertentu dan ini adalah tempatku."
Maju Jibril selangkah. Gak, ya Rasulullah, kalau aku maju aku akan terbakar. Tapi kalau engkau maju menembus cahaya ini, engkau akan tembus. Ana idza taqaddamtu ihtaragtu wa anta idza taqaddamta ikhtaragta. Engkau akan menembus. Jibril selangkah. Akhirnya Jibril ta'addab, mematuhi perintah Rasulullah, maju selangkah. Apa yang terjadi? Langsung ciut menjadi burung kecil. Jibril itu, ikhwan. Ketika Nabi melihat peristiwa itu, sudah Nabi SAW berikan udzur kepada Nabi, jangan maju lagi kalau gitu, biar aku maju sendiri. Disitulah malaikat Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau masuk dan sudah engkau bertemu dengan Allah Ta'ala, maka sampaikanlah salam pembukaan. Apa salam itu? Sampaikanlah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu, ikhwan, pesan malaikat Jibril ke Nabi SAW untuk menyampaikan salam itu kepada Allah Ta'ala. Siap. Masuklah baginda. Dalam riwayat dijemput oleh seorang malaikat yang sangatlah agung. Jibril memesankan kepada malaikat itu, ini adalah Nabi Muhammad. Maka malaikat berkata, Allahu Akbar, inilah saatnya. Iya, inilah saatnya. Maka dibawa Nabi SAW. Nah, sehingga sendiri, dalam kesendiriannya baginda SAW melalui perjalanan itu yang sangat dan amat panjang dalam kesendirian, ketika itu baginda SAW merasakan kesepian. Dari awal ditemani Jibril, tapi sekarang justru saat-saatnya pengen ditemenin sendirian. Allah Ta'ala melihat kerisauan di hati baginda Nabi Muhammad SAW, mulai risih karena sendiri. Maka Allah Ta'ala menciptakan suara itu persis seperti suaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk menemani, untuk menghibur Rasulullah SAW, sehingga baginda terhibur. Aku nggak sendirian, ada siapa? Ada suara Abu Bakar di sini bersamaku. Sampai akhirnya baginda SAW gaba gausaini au adna. Habis itu apa yang terjadi? Fa'auha ila abdihi ma auha. Apa yang terjadi? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Terjadilah pertemuan. Wa hakadha tashhadu fiha dzatu lidzat wa tatanazzalu fiha al-awatif war rahamat wa sawabighul fiyudat bi'ainil khudu'i wal ikhbat, yang tidak bisa disifatkan. Yang baginda sendiri mengatakan terjadi percakapan yang tidak aku bisa sampaikan kepada kalian. Allah Ta'ala ketika menceritakan itu, fa'auha ila abdihi, maka iya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada hambanya. Apa yang ia berikan? Ma'auha, apa-apa yang telah ia berikan. Apa? Hadza mubham, rahasia pertemuan itu, ya kawan. Namun sebagian rahasia itu dibuka oleh Nabi SAW dalam percakapan yang luar biasa. Mulailah baginda memberikan salam, titipan dari malaikat Jibril tadi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah Ta'ala memberikan salam kepada baginda, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan juga. Nabi SAW ketika mendapatkan salam dari Allah Ta'ala untuk dirinya, ikhwannya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kepadamu wahai sang Nabi. Ketika Nabi SAW mau menjawab salam itu, senang dengan dapat salam dari Allah Ta'ala. Assalamu alayna, salam sejahtera kalau begitu telah tercurahkan kepada kami. Yang dikasih salam cuma Nabi, tapi Nabi nggak mau sendirian. Ini luar biasa, ikhwan. Baginda berkata, assalamu alayna, salam sejahtera kepada kami, dan juga wa ala ibadillahis salihin. Semoga salam ini juga, salam yang sama, tidak kurang sama sekali, tercurahkan kepada setiap hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi masuk semua hamba-hamba Allah yang soleh dalam perihal pertemuan Mi'raj itu, ikhwan. Semua masuk mendapatkan bagian daripada pertemuan Allah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah hanya memberikan ini kepada Rasulullah, namun Rasulullah nggak mau. Ini untukku dan untuk segenap para hamba Allah yang soleh. Wah, kata ikhwan. Lalu semua penghuni langit menyerukan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau abduhu wa rasuluh. Akhirnya momen percakapan itu diabadikan. Di mana? Dalam salat kita, ikhwan. Allah Ta'ala memberikan perintah salat 50 waktu, ya kan? Yang akhirnya ketika baginda turun bertemu dengan Nabi Musa, apa yang kau dapatkan? Salat 50 waktu. Umatmu tak akan kuat. Umatku lebih kuat, mereka tak bisa. Naik lagi, minta keringanan. Mintalah keringanan lagi. Turun lagi. Sudah berapa sekarang? Sudah 45, dalam riwayat 40. Minta lagi keringanan. Umatmu tak akan mampu. Minta lagi. Sampai akhirnya menjadi 5. Dan akhirnya Allah bilang, hunna khamsun walahunna ajru khamsin. Itulah 5, tapi pahalanya 50. La yubaddarul qawlu ladayya. Tak bisa dirubah lagi. Perihal yang sangat sering kita dengar, ikhwan, Nabi Musa alaihissalam
membantu kita dengan berusaha untuk meringankan. Tapi ada sesuatu yang di lubuk hati Nabi Musa yang beliau sembunyikan. Kan ba'dul a'immah berkata, wa masirru fi Musa yuraddiduhu illa liyajtaliya husna jamalihi hina yashhadu. Bukanlah rahasia dari Nabi Musa mengembalikan Rasulullah ke atas untuk mendapatkan diskon dalam sholat. Enggak, ada rahasia di balik itu. Apa? Nabi Musa alaihissalam, kalau kita kembali dalam sejarah, semenjak beliau di dunia, dia pernah meminta untuk melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Tapi Allah enggak kasih. Qala lan tarani. Kau tak akan bisa melihatku wahai Musa. Kau tak sanggup melihatku wahai Musa. Jadi semasa hidupnya Nabi Musa tidak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala tanpa permintaan. Cahaya wajah Nabi SAW yang barusan bertemu dengan Allah, Nabi Musa menikmati pantulan cahaya Allah dari wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Musa bilang, ayo Muhammad naik lagi, biar ketika engkau turun aku bisa nikmati lagi cahaya ini. Turun, lihat nikmat cahaya itu, pantulan cahaya yang ia dambakan untuk melihatnya tatkala ia di dunia. Kalau aku nggak bisa melihat cahaya itu, paling tidak aku melihat pantulan daripada cahaya itu. Nabi Musa menikmati. Ayo Muhammad naik lagi ke atas, jumpa lagi dengan Allah aku, agar aku bisa menikmati pantulan cahaya Allah di wajahmu wahai Nabi. Naik lagi ke atas, turun. Tapi diselubungin dengan alasan minta keringanan salat. Tapi hakikatnya apa? Melihat pantulan cahaya Allah dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masirru fi Musa yuraddiduhu illa liyajtaliya husna jamalihi hina yashhadu so'an Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan tajalli di Tur Sina, Allah Ta'ala perintahkan untuk melepas sendalnya kan. Ikhla'an alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Namun baginda Nabi Muhammad SAW di tempat yang lebih agung, yang lebih suci, Nabi SAW enggak diperintahkan untuk lepas sendalnya. Bahkan diriwayatkan baginda SAW bertemu dengan Allah tetap menggunakan sendalnya. Imam Al-Busairi, Imam An-Nabhani berkata, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin 'alat fa jami'ul kaun tahta dhilalihi. Ladat turi Musa nudi khala wa Ahmad, ladal 'arsy lam yu'mar bi khal'ini 'alihi. Pernah suatu masa semua alam semesta ini di bawah naungan sendal Nabi Muhammad SAW. Wah hakala. Kapan? Nah itu tuh ketika Isra Mi'raj. Wah hakala ikhwan. Turunlah Nabi SAW ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik buruk lagi sampai pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, baginda bilang sama Jibril, wahai Jibril, ketika aku menceritakan ini nanti, apakah akan ada orang yang mempercayaiku dengan cerita yang luar biasa ini? Pasti mereka akan mendustakanku wahai Jibril. Jibril bilang, banyak akan mendustakanmu wahai Muhammad, tapi tenang, adapun Abu Bakar As-Siddiq, dia pasti akan mempercayaimu, maka percayalah. Nah emang akhirnya apa yang terjadi ikhwan, ketika baginda SAW di pagi hari itu keluar untuk mengabarkan umatnya kabar Isra Mi'raj, pertama kali yang mencegahnya untuk mengabarkan siapa? Sepupunya sendiri, Ummu Hani. Mau kemana wahai Muhammad? Aku mau mengabarkan apa yang aku lihat semalam. Diceritakan, ya Muhammad, bakal banyak orang yang akan menuduhmu. Enggak, biarkan. Bertemu dengan Abu Jahal langsung. Ada apa Muhammad? Ada kabar baru? Gal iya, semalam aku Isra. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Nabi enggak ceritakan tentang Mi'raj, hanya ceritakan tentang Isra. Kalau Isra nggak bisa dipercayai, apalagi Mi'raj. Oh, engkau ke Baitul Maqdis semalam? Iya. Pagi-pagi di sini? Iya. Kami menempuhnya sebulan. Engkau semalam? Iya, semalam. Dikumpulkan orang-orang. Coba ceritakan. Mulai Nabi menceritakan. Itu orang pada bingung, ikhwan. Nggak percaya. Ada sebagian orang Muslim yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mengetawain, ada yang macam-macam. Tapi Nabi tetap tegar, teguh dalam menyampaikan syariah ini, ikhwan. Ditanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kau tahu apa yang dikatakan temanmu itu? Ada apa? Katanya semalam ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Tahu-tahu pagi-pagi sudah di sini. Coba lihat bagaimana jawaban Abu Bakar Siddiq. Ini prinsip, ikhwan. Hendaklah kita mempunyai prinsipnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau berkata, in kana galaha faqad sadaq, usaddiquhu bi khabaris sama. Famadza la usaddiquhu bi khabaril ard. Kalau seandainya ia telah mengatakan, pasti itu akan jujur dan akan benar. Aku mempercayainya dengan kabar dari langit.
Lebih mudah bagiku untuk mempercayainya dengan kabar dari bumi. Ini kata siapa? Kata Abu Bakar Siddiq. Inilah prinsip seorang mukmin. In kana galaha faqad sadaq. Kalau seandainya baginda yang berbicara, pasti jujur. Wah, kata ikhwan. Dari situlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan title As-Siddiq. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji siddiq wafa ahlahu. Wah, kata ikhwan. Ikhwani, hadiah yang baginda bawakan untuk kita dari Isra Mi'raj adalah salat, kan ya. Sering kita dengar kalimat ini. Coba perhatikan. Emang salat hadiah, betul, perintah Allah 50 waktu jadi 5 waktu. Tapi bentar dulu. Salat itu diperintahkan di cerita Isra Mi'raj karena begini, ikhwan, ketika baginda bertemu dengan Allah, tamam, maka Allah Ta'ala mau mengabadikan momen ini, momen pertemuan ini mau Allah Ta'ala abadikan. Bukan untuk Nabi sahaja, untuk umatnya bisa bertemu dengan Allah, bisa bernostalgia kejadian yang luar biasa itu. Maka diperintahkanlah sholat 5 waktu sebagai perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Dibacakanlah di situ at-tahiyyatun mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah sebagai nostalgia apa yang terjadi di antara diskusi di malam itu. Wah, kata ikhwan, mau sholat bersuci dulu, berwuduk dulu, bersihkan hatimu dari segala yang mengganggu. Perihal Isra Mi'raj dimulai dengan apa? Dengan penyucian hati Nabi SAW. Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj membawa kesejahteraan, membawa keamanan. Begitu pula seorang yang sholat, dia keluar dari sholatnya dengan assalam, keamanan, kesejahteraan. Wah, kata ikhwan. Oleh karena itu baginda bersabda dalam hadisnya, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Engkau bisa mendapatkan rahasia Isra Mi'raj. Bukan cuma setiap malam, sehari bisa engkau 5 kali yang mendapatkan rahasia Isra Mi'raj itu. Dari mana? Di salatmu, kata ikhwan. Maka mulailah kita salat dengan bernostalgia terhadap peristiwa yang terjadi di malam itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan salat kita salat yang di situ kita mendapatkan munajah kepada Allah dan keridhaan dari Allah, dan Allah Ta'ala cicipkan kepada kita apa yang telah Allah Ta'ala cicipkan kepada para solehin dari munajahnya, dari ibtihal kepadanya. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang mau belajar. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang merasa bahwa dirinya cukup. Manusia yang terbaik adalah manusia yang mau belajar. Dan ilmu tidak ada ujungnya. Siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun bagaimanapun keadaan kita, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar. Belajar dari guru, belajar dari pengalaman, belajar dari teman, belajar dari kehidupan. Orang yang selalu mengatakan saya mau ikut arus ajalah, ya, biasanya adalah orang yang nggak pernah berhasil. Tapi kalau orang yang terus belajar dari pengalaman dari apa yang ada di sekitar, orang tersebut terus menjadi orang yang maju dan maju dan maju dan maju. Urusan dunia seperti itu, urusan akhirat pun sama. Urusan akhirat kalau orang yang mengatakan saya apa adanya ajalah, sholat 5 waktu seadanya, zikir seadanya sudah cukup. Yang penting saya nggak ngelakuin hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan kewajiban seadanya. Orang seperti ini nggak bakalan naik gajinya, nggak bakalan naik juga pahalanya. Urusan dunia dia nggak naik, urusan akhirat pun sama. Karena orang yang hebat adalah orang yang mau menambah sedikit demi sedikit. Kalau kemarin saya sekian, hari ini saya harus lebih baik dari saya yang kemarin. Karena semakin hari Allah semakin menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang bodoh. Semakin hari Allah semakin menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang bodoh. Saya katakan yang sedemikian rupa karena memang ini adalah sesuatu yang nyata. Di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad naik buraq dari Mekah di malam hari sampai di Palestina malam itu juga. Kira-kira masuk akal atau tidak? Bagi orang yang hidup pada masa itu, mereka bisa-bisa berani bersumpah demi Al-Quran bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tapi semakin tahun Allah menunjukkan bahwa ada penemuan-penemuan yang bisa menjadikan orang dari Mekah ke Palestina, Palestina ke Mekah di waktu yang lebih singkat dari waktu yang kamu katakan. Nabi Muhammad SAW malam pagi pulang. Ini bisa orang dari sekarang dari Mekah naik pesawat ke Palestina,
numpang sholat maghrib di Palestina, balik lagi ke Mekah, makan malamnya di Mekah. Bisa. Artinya apa? Orang yang hidup 1000 sekian tahun yang lalu, mereka mengira bahwa itu mustahil terjadi dan mereka berani bersumpah. Sekarang kalau dari Cengkareng ke Surabaya 30 menit, percaya atau tidak? 30 menit. Naik pesawat berapa lama? 1 jam. 1 jam 20 menit. Sekarang ada yang ngomong dari Bintaro, dari Soekarno-Hatta sampai ke Surabaya 15 menit. Percaya nggak? Percaya atau tidak? Itu mimpi. 10 menit, percaya nggak? 10 menit dari Soekarno-Hatta ke Surabaya 10 menit. Kita akan mengatakan ini berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Tapi siapa yang tahu 10 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang, mereka memiliki sarana untuk bisa sampai dengan waktu 5 menit, mungkin bisa jadi. Karena sesuatu yang kita tidak percaya dengan cerita saya tadi adalah sesuatu yang sama juga tidak dipercayai oleh orang hidup yang sebelum kita. Mereka katakan apa? Muhammad bagaimana mungkin bisa pergi dari Mekah ke Palestina di malam hari, pagi sudah ada di kota Mekah. Kami perlu memukul kuda-kuda kami selama berminggu-minggu. Kami perlu memberi minum unta kami berlama-lama, seminggu 2 minggu. Sementara Muhammad mengatakan bahwa dia pergi di malam hari dan besok paginya dia sudah berada di kota Makkah lagi. Jadi kita juga gak bakalan percaya kalau ada orang yang bisa ke Surabaya dalam waktu 10 menit. Tapi bisa jadi ucapan saya ini akan terjadi 100, 200, 300 tahun yang akan datang. Ada penemuan-penemuan yang bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah, karena Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Dulu mungkin sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bersolawat kepada Nabi, Nabi membalas solawatnya. Ini sekarang di Bintaro, Masjid Raya Bintaro, ada yang salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi Muhammad, raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allah mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salamnya. Di sini ada yang salawatan, di Istiqlal ada yang salawatan, di mana lagi? Senayan ada yang salawatan, di Bekasi ada yang salawatan, di Bogor ada yang salawatan, di Tangerang ada yang salawatan, beberapa tempat ada yang salawatan. Kok bisa Nabi Muhammad SAW menjawab satu persatu? Allah tunjukkan, kamu itu norak manusia. Sekarang saya kasih ilmu satu saja. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, yang bentar lagi akan dipanggil Dr. Ali Zainal Abidin Al-Kaf, sekarang berbicara, yang mendengar ada yang dari Malaysia, tuh lihat lagi dari Malaysia, ada yang lagi komen. Ya, ada yang dari Thailand, ada yang dari Brunei, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang Allah tunjukkan, hei kalian, saya tunjukkan sedikit saja kekuasaan saya, kata Allah, yang berbicara satu orang di Masjid Raya Bintaro, tapi banyak orang di rumah mereka mendengar ucapan saya. Allah tunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orangnya satu, tapi bisa memberikan kepada siapapun yang ada di tempat-tempat yang berbeda. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kemampuan untuk menjawab siapapun yang bersalawat kepada Nabi SAW, karena sekarang saja Allah berikan kepada kita pemahaman bahwa sungguhnya bisa satu orang berada di satu tempat kemudian memberikan manfaat bahkan keluar luar negeri, bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri pun mereka bisa mendengar ucapan saya. Betul atau tidak? Malaikat pencabut nyawa sama, kan banyak yang meninggal. Terus gimana cara dia nyabut nyawa? Ini seperti ini. Banyak yang mendengar. Bagaimana caranya supaya satu orang yang berbicara di satu tempat didengar semua orang yang berbeda-beda tempatnya? Bisa, kalau Allah mau tunjukkan sedikit demi sedikit. Allah ingin tunjukkan kepada kalian kekuasaan Allah itu begitu hebat. Saya tunjukin sedikit dari sedikit rahasia saya supaya kalian faham, kalian adalah manusia, kita adalah manusia yang bodoh. Kita adalah manusia yang bodoh. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu. Maka dari itu, ya, setiap hari jadikanlah hari-hari kita itu pelajaran. Saya pernah bilang, Habib suka nggak
cerita-cerita lucu begitu atau kisah-kisah yang lucu, saya katakan saya ya, lawakan bagi saya adalah video-video ceramah saya yang lama. Itu udah cukup, udah bagi saya itu buat lawakan saya begitu. Kadang-kadang kita kaget gitu ngelihat ini kok orang ini ngomong seperti ini. Ya, bisa jadi yang saya ceramahkan pada malam hari ini adalah bahan saya tertawa untuk tahun-tahun berikutnya begitu. Ya. Jadi kita ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah manusia, kalau tidak mau belajar maka kita adalah manusia yang terus-menerus akan bodoh. Saya senantiasa terngiang pesan guru saya, Abuya Syed Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Beliau sering sekali mengatakan kepada saya, la tardha bidun. Jangan pernah mau jadi orang hina. Apa kata beliau? Jangan pernah mau jadi orang hina. Ada kesempatan untuk menggapai surga yang tinggi, kenapa kamu nggak ambil? Kenapa? Ada kesempatan untuk mendapatkan harta, kenapa kamu tidak cari? Kenapa? Apa yang menghalangimu? Allah yang memberikan kepada orang-orang sebelum kita, Allahnya sama. Allah nggak mungkin, nggak bisa ngasih kepada kita sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis pada malam hari ini adalah majlis yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semakin bertambah ilmu kita, dan insyaallah semakin semangat kita di dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak cobaan, poinnya adalah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan jika tahu rasanya kesengsaraan. Seseorang akan menikmati rasa kenyang kalau tahu bagaimana rasanya lapar. Seseorang bisa memandang warna hitam kalau dia melihat warna putih. Seseorang bisa merasakan, seperti yang saya katakan di awal tadi, yang lebih tepat, seseorang bisa merasakan rasa kenyang ketika dia merasakan rasa lapar. Tapi kalau setiap hari kenyang biasa aja makan, nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi kalau seharian lapar, apalagi bulan Ramadan tuh, kalau buka puasa, ngelihat gorengan, aduh, masya Allah. Betul atau tidak? Artinya apa? Kenikmatan itu bisa dirasakan setelah adanya kesengsaraan. Makanya Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan satu kesulitan Allah akan berikan kepadamu dua kemudahan. Rasulullah SAW ditawarkan oleh Allah, Muhammad, kamu mau atau tidak gunung dirubah jadi emas? Apa kata Nabi Muhammad? Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Saya maunya lapar sehari, kenyang sehari. Kalau lapar bisa minta sama Allah, kalau kenyang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj disepakati oleh ulama sebelum hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan 13 bulan sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan 9 bulan sebelum hijrahnya Nabi, ada riwayat yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Tapi ulama sejarah mereka, ulama hadis, bersepakat bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dan sebelum Nabi Muhammad dan setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Talib dan istrinya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala musibah yang begitu hebat, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat disayang oleh Allah. Saya sering bilang juga bahwa musibah yang dirasakan oleh seseorang bukanlah kehinaan, karena musibah bukan tanda orang itu adalah orang jelek, orang hina, bukan. Kalau saja orang yang disebut adalah orang yang sempurna dengan tidak ada musibah, maka tentu Nabi Muhammad SAW akan menjadi makhluk satu-satunya yang tidak punya musibah. Tapi musibah Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Musibah, akhi, pasti bakalan datang. Minta sama, ya Allah, saya nggak mau musibah. Ya musibah pasti datang. Baru lahir aja udah nangis kita. Benar nggak? Baru lahir udah nangis kita. Saya nggak mau musibah pasti bakalan datang.
Tapi caranya kita untuk mendapatkan kebaikan adalah minta sama Allah supaya bijak di dalam menghadapi musibah. Jalan keluarnya aja kita persiapkan. Sama seperti kematian. Ya Allah jangan matiin anak. Nggak bisa, emang udah dari sononya. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun di antara kalian yang bernyawa pasti akan mati. Jangan katakan kepada Allah, ya Allah saya nggak mau mati, karena mati pasti bakalan datang. Tapi minta sama Allah, ya Allah baikkan keadaan saya ketika saya mati, karena mau nggak mau. Begitu juga dengan musibah. Musibah pasti bakalan datang, dan setiap orang memiliki musibahnya masing-masing. Setiap orang di antara kita memiliki musibahnya masing-masing. Kamu mah nggak tahu, coba kamu ngerasain musibah yang aku rasain, kamu pasti nangis. Padahal dia punya utang banyak. Yang dicurhatin utangnya lebih banyak sebenarnya. Kamu nggak bakalan paham. Padahal aku nggak kuat. Ini musibah besar banget. Ya Allah pusing banget ya Allah. Ini musibah terbesar yang pernah dirasakan oleh seseorang manusia. Dia bilang begitu. Padahal setiap orang begitu punya musibah. Emang yang puyeng lu doang gitu. Semua orang juga pusing. Semua orang juga pusing. Semua di antara kita. Bahkan yang lagi ketawa ini biasanya banyak utang. Sama banyak urusan, banyak musibah. Manusia itu begitu. Senang ada ponakan baru lahir, besoknya orang tuanya meninggal. Ya begitu, muter-muter aja. Lagi senang, sedih, habis itu sedih, habis itu senang, habis terus menerus. Oleh karena itu, ya, kita meminta kepada Allah bagaimana caranya supaya bijak di dalam menghadapi musibah. Karena musibah pasti akan datang. Dan Rasulullah SAW katakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan berikan kepadanya musibah. Mungkin Allah rindu panggilan kita kepada Allah. Sudah lama nih, kalau nggak dikasih musibah nggak bakalan minta sama Allah. Allah kangen banget, pengen dengar suara kamu. Mana ini suara hambaku yang mengatakan kepada aku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, jauhkan saya dari musibah ya Allah, saya mohon ampun. Allah kangen, ambil positifnya saja. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala rindu kamu memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW banyak musibahnya. Belum lahir ayahnya sudah meninggal, baru usia 6 tahun ibunya meninggal, baru usia 8 tahun kakeknya meninggal, lagi viral-viralnya, lagi top-topnya, lagi ya jadi orang yang disebut di mana-mana. Viral banget Nabi Muhammad pada saat itu, apalagi Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad. Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun sampai Rasulullah 40 tahun, itu Rasulullah lagi naik-naiknya. Semua orang datang ke Mekah pengen lihat, waduh mana yang namanya Muhammad, mana Al-Amin, mana Al-Amin, pengen ketemu. Lagi naik-naiknya dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimusuhin orang. Kita kalau nggak ada fans diejek biasa, tapi kalau kita ini merasa bahwa diri kita ini banyak yang kenal, lagi dipuji-pujinya, diejek sama orang, itu lebih sakit biasanya. Kalau diejek sama orang dan kita ngerasa diri kita biasa, artinya apa? Emang biasa, mau ngapain, mau ngejek, bodoh amat, saya memang begini orangnya. Tapi kalau sedang merasa bahwa dirinya sedang tinggi, biasanya dipuji-puji sama orang, hari ini diejek, itu lebih sakit. Nabi Muhammad SAW ketika itu lagi tinggi-tingginya, kufar Quraisy memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW sabar. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ketika itu dibantu dengan donatur tetap Nabi Muhammad, Siti Khadijah, yang memiliki dana yang banyak untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan dibantu oleh pamannya Abu Talib yang memiliki tahta. Jadi tahta sama harta ini ada pada diri Nabi Muhammad SAW melalui dua orang ini, meninggalnya sekaligus. Gimana nggak sabar Nabi Muhammad SAW? Setelah meninggal, ada masukan dari beberapa sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah pergi ke Taif saja, Taif enak. Kenapa Taif enak? Karena tempatnya sejuk. Ya, orang yang di tempat sejuk itu biasanya lebih lembut dibanding tempat orang yang panas. Biasanya orang tinggal di tempat yang panas.
Ya, orang tinggal di tempat yang panas. Sama-sama Sunda nih misalnya ya, karena saya tinggal di Sunda. Sama-sama Sunda nih, tinggal di tempat yang panas kayak di Banten. Ada orang naon sia, paehan sia ku aing. Ngomongnya sih kayak kenapa? Karena panas. Tapi orang-orang di daerah kayak Bogor, Garut, Bandung, punten aa begitu ya. Kumaha damang begitu ngomongnya lebih lembut. Tempat orang-orang yang panas-panas biasanya ngomongnya teriak-teriak. Makanya Nabi Muhammad SAW faham orang-orang Badui seperti itu, Nabi Muhammad gak marah. Kenapa? Karena memang sudah begitu wataknya. Mereka gak kurang ajar. Memang cara ngomongnya aing sia, memang begitu. Mereka bukan mau songong, enggak. Memang udah bahasa mereka sehari-hari seperti itu. Jadi ini yang terjadi ikhwani. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang yang berperilaku aneh, berani begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak marah karena Nabi Muhammad tahu mereka ini nggak mau songong, tapi karena memang tidak tahu sopan santunnya. Seperti kejadian sekali Nabi Muhammad SAW pulang dari satu peperangan, Nabi Muhammad memiliki harta yang banyak. Nabi Muhammad bagikan sana, bagikan sini, bagikan sana. Ada satu orang Badui pedalaman. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menggunakan sorban dari Yaman, sorban yang sangat keras sekali. Nabi Muhammad SAW gunakan di badan Rasulullah SAW. Orang ini tiba-tiba narik sekencang-kencangnya sehingga Rasulullah SAW terluka. Apa dia bilang? A'tini min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikan harta Allah yang ada padamu. Saya tahu kamu ini keturunan orang miskin. Harta yang ada ini bukan harta kamu, tapi hartanya Allah Subhanahu wa taala. Seketika Sayyidina Umar dari samping Rasulullah mengatakan, "Da'ni adribu unuqa hadzal rajul ya Rasulullah." Izinkan saya Rasulullah, saya pisahkan antara kepala sama badannya ya Rasulullah. Sayyidina Umar paling banyak ngomong seperti ini. Dikit-dikit ya Rasulullah, kalau engkau izinkan saya pisahkan antara kepala sama badannya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Mahlan ya Umar." Santai-santai ya Umar, santai. Santai ya Umar, enggak apa. Terusin, mau apa? Akhirnya dia bilang, "Saya tahu bapakmu, saya tahu kakekmu, mereka bukan orang kaya. Ini harta yang banyak ini punya Allah, harusnya saya punya. Kamu mau apa?" katanya. "Saya mau ini." Akhirnya dikasih sama Rasulullah. Umar kasih, kata Rasulullah. Dikasih sama Sayyidina Umar beberapa kambing dan juga harta dan juga kurma. Setelah dia mendapatkan hartanya tersebut, dipanggil sama Nabi Muhammad. "Ya fulan, sini. Kamu tahu nggak saya ini siapa?" kata Nabi Muhammad. "Muhammad, kamu tahu saya ini pemimpin. Saya kalau ngomong sama anak buah saya, penggal kepala ini orang, kamu dipenggal kepalanya. Kamu nggak takut? Kurang ajar sama saya, narik-narik sampai luka," kata Rasulullah. "Kamu nggak takut?" kata Rasulullah. "Enggak ya Rasulullah." "Kok bisa kamu nggak takut?" "Karena memang sebelum saya kesini saya cari tahu tentang engkau ya Rasulullah. Terus saya mendapati bahwa di antara sifatmu adalah kamu kalau ada yang melakukan kejahatan kepadamu, kamu balasnya kebaikan. Jadi saya datang ke sini melakukan kejahatan supaya dibaikin." Jadi orang polos seperti ini nggak tahu dia kalau ada orang ini orang baik, dijahatin aja balas baik, apalagi dibaikin, harusnya begitu kan? Tapi dia nggak paham, dia ikut kepada teksnya aja, harus dijahatin dulu baru balasnya kebaikan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW tertawa dengan apa yang terjadi. Nah ini ikhwani, orang-orang pedalaman itu seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh sahabat-sahabatnya, "Pergi saja ke Taif ya Rasulullah, tempatnya sejuk, dingin." Ya. Dan perlu itu, kalau kita lagi pusing-pusing, jangan ditambah pusing. Ujung-ujungnya kita ini harusnya menjadi aset umat. Kita ini harusnya memiliki musahamah kepada umat. Tapi kalau misalnya kita ikutkan rasa pusing kita, akhirnya kita nggak jadi manfaat bagi umat. Bolehlah sekali-sekali kita refreshing, kita pergi ke tempat sehingga kita menjadi orang yang tenang. Nabi Muhammad SAW pergi. Nabi Muhammad SAW mau refreshingnya juga dakwah tetap. Sesampainya di Taif, Nabi Muhammad dilempari. Yang ngelempar Nabi Muhammad SAW bukan orang-orang tua, anak-anak kecil disuruh, lebih hina lagi. Anak-anak kecil disuruh ngelempar Rasulullah sambil teriak-teriak. Nabi Muhammad SAW begini dan begitu. Saya tidak mau menceritakan kalau ada orang yang ngejek-ngejek Nabi Muhammad, lebih baik nggak usah disebut lah. Ya, Nabi Muhammad SAW dibilang begini begitu sambil dilempari. Sehingga Rasulullah SAW duduk di bawah pohon dan menangis kepada Allah. Dan Rasulullah katakan, "Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati." Ya Allah, saya ngadu kepadamu ya Allah, saya ini lemah sekali ya Allah, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Kemudian sampai datang malaikat bilang, "Ya Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Bani Thaqif ini."
ya, dihimpit antara dua gunung sehingga mereka hancur. Apa ucapan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Saya memahami hadis ini. Nabi Muhammad sebenarnya lagi marah sama mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak menghilangkan kalimat nisbat kepada dirinya. Qaumi. Mereka ini bagian dariku. Yang gak beriman saja, Nabi Muhammad doanya gimana? Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah hidayah mereka. Enggak, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, mereka itu adalah bagian dariku, kaumku. Dan mereka enggak tahu siapa aku. Berikanlah hidayah kepada mereka. Nabi Muhammad tidak menghilangkan kata-kata qaumi kepada orang yang jahat sekalipun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah. Di zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali orang yang murtad-murtad. Dari setiap kabilah murtad. Bani Thaqif termasuk orang yang kuat bertahan di dalam Islam. Kata ulama, ini berkat doa Nabi besar Muhammad SAW. Kata Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ata thaqifan da'iyan faramawhu bil ahjari bal aghraw bihi as-sibyana. Malakul jibali ata faqala atbiquha faqala la bal artajil uqbana. Nabi Muhammad berharap orang-orang yang keluar dari sulbi-sulbi orang yang jahat tersebut hadir di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah kesabaran Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala ajak Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para nabi-nabi. Didatangkan kendaraan khusus bernama Buraq kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menaikinya lalu pergi ke Isra, pergi ke Palestin. Karena Isra sama Mi'raj beda. Kalau Isra dari Makkah ke Palestin, kalau Mi'raj dari Palestin ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW ikat buraqnya di tempat di mana nabi-nabi mengikat kendaraan masing-masing. Nabi Muhammad SAW sholat di Baitul Maqdis bersama para nabi. Nabi Muhammad SAW melihat satu orang kurus, tinggi, kata Nabi, ya, seperti orang dari Shanu'ah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, saya lihat dia sama seperti salah seorang di antara kalian yang bernama Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Siapa dia? Dia adalah saudara saya Isa bin Maryam. Orangnya persis seperti Urwah Mas'ud, tinggi, kurus, kata Nabi. Nabi Muhammad sifatkan Nabi Isa. Kemudian saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang paling persis dengan sahabat kalian. Maksudnya siapa? Orang yang paling persis dengan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengimami salat, kemudian Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Setelah kesabaran yang begitu hebat, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan yang begitu agung sehingga berjumpa dengan Allah, mendapatkan hadiah yang tidak pernah didapat oleh siapapun di antara manusia. Bahkan Nabi terdekat kepada Allah, Kalimullah, Nabi Musa, berandai-andai dan berdoa kepada Allah, Arini anzur ilaik ya Allah, pengen banget ya Allah ngelihat engkau ya Allah. Kata Allah, lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tidak akan pernah bisa. Tapi Nabi Musa pintar. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, turun, Nabi Musa bilang, tadi habis disuruh ngapain? Karena apa? Karena ingin mendapatkan cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Habis disuruh sholat 50 rakaat, minta kurang. Harusnya langsung aja minta 5 rakaat aja, minimal itu 5. Enggak, dibiarin Nabi Muhammad balik mengambil cahaya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali lagi. Berapa? 45, kurang tuh. Kayaknya umatmu enggak bakalan cukup. Karena kerinduan yang begitu besar Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa mengambil madad, mengambil cahaya dari cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj bersama ruh dan jasadnya.
Dan ini riwayat banyak di antara sahabat, kecuali riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ruhnya saja yang pergi ke Baitul Maqdis. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah Syekh Qadhi Iyad menjelaskan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, yang mana Syekh Qadhi Iyad menjelaskan sungguh cukup suatu kesesatan datang kepada suatu umat yang mana umat tersebut tidak mengidolakan nabinya, tidak mencintai nabinya, sehingga orang-orang yang di luar sana mereka tahu bahwasannya kalau memerangi daripada orang Islam nggak mungkin menang. Nah, gimana caranya? Maka caranya dihancurkanlah daripada orang-orang Islam di dalamnya dengan apaan? Banyaknya pemahaman-pemahaman, ya. Terlebih dijauhkan kita dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tidak mengidolakan Rasulullah, supaya kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau katakan di dalam Maulid Simtud Durar, rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Martabat yang hanya diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan para anbiya, para nabi ingin mendapatkan daripada martabat yang telah diberikan kepada Rasulullah, sehingga mereka cemburu dengan apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang mana tadi kita mendengar bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai diperjalankan oleh Allah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan yang begitu indah. Tapi ingat bahwasannya di tahun ke-10, ya, ke-10 yang mana Nabi Muhammad SAW diisrakan, ya, dan di tahun tersebutlah gangguan Nabi begitu dahsyat sampai dikatakan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad fi tabaqatih, kana baina wafati Khadijah wa Abi Talib syahra wa khamsata ayyam, ya. Dari wafat istri tercinta Nabi ke wafat paman paling membelanya Rasulullah yaitu Abu Talib, itu 1 bulan 5 hari, ya. Jadi berdekatan dan menjadikan Nabi semakin sedih. Kenapa? Karena istri yang paling membela yaitu istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijatul Kubra, meninggal dunia. Habis itu meninggal lagi siapa? Paman paling membela yaitu Abu Talib, ya. Sampai yang namanya Nabi habis itu apa? Nabi habis itu dakwah ke kota Taif. Dakwah ke kota Taif dengan Zaid ibn Harisah, ya. Sampai dilempari batu Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan Zaid ibn Harisah ini menjaga Nabi Muhammad SAW. Sampai daripada muka Zaid ibn Harisah robek, saking menjaga Nabi Muhammad SAW. Makanya doktor daripada Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti, Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti menjelaskan di dalam fikih sirah ada hikmah yang begitu indah di dalam yang namanya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Dakwah ini nggak begitu mudah, nggak mudah yang namanya menyuarakan daripada kebenaran, ya. Nggak mudah. Dan ingat, yang membantu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dakwah Nabi begitu dahsyat ujiannya di tahun tersebut, sampai ada satu orang daripada orang kafir Quraisy, ya, menaburi Nabi Muhammad SAW. Muka Nabi ditaburi dengan debu, sampai Sayyidah Fatimah Zahra melihat tersebut sampai menangis. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Fatimah, ketahuilah sesungguhnya ayahmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gangguan begitu dahsyat, ya. Sampai datang ke Taif, dilempari batu Nabi Muhammad SAW, sampai bertawajuh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti, ada hikmah yang begitu indah. Apaan? Tatkala kita menegakkan dakwah daripada menyerukan untuk senantiasa mengajak kepada seseorang untuk mengikuti syariat, pasti ada aja orang yang nggak bakalan nerima,
ya. Padahal siapa Rasulullah? Kita tahu Nabi Muhammad Al-Amin, julukannya orang yang paling terpercaya. Bahkan orang-orang jahiliyah itu menitipkan domba-domba mereka kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Bahkan lebih percaya Nabi Muhammad daripada anak mereka. Ini dakwah Rasulullah. Sampai dilempari batu, sampai kata Said Ramdan Al-Buti, kata beliau, perlu di dalam dakwah itu ada seperti orang Zaid ibn Harisah. Harus ada orang yang bantu di dalam dakwah, ya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, seperti para sahabat Nabi, ya. Membantu dakwahnya dengan apaan? Ada yang dengan tenaga, ada yang dengan hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 9 tokoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semuanya untuk apa? Dakwah Nabi Muhammad SAW. Harus ada yang seperti itu, ya. Makanya kalau kita andil di dalam dakwah, beruntung, ya. Kita ada andil di dalam dakwah, bisa bantu tenaga, bisa bantu yang namanya pikiran. Ya, zaman sekarang subhanallah gampang yang namanya dakwah. Di media sosial bisa kita update dengan apa? Status kita. Bisa yang namanya ataupun tim media dengan pemikiran mereka. Ini yang namanya dakwah, semuanya bisa dengan dakwah, dengan hartanya, dengan tenaganya. Maka beruntung orang yang seperti ini, supaya apa? Tali estafet dakwah Nabi tidak berhenti, ya. Seperti Zaid ibn Harisah yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Said Ramdan Al-Buti, beliau katakan di dalam dakwah ini harus ada seperti Zaid ibn Harisah yang jaga para pendakwah, ya. Para imam, para pendakwah harus dijaga supaya apa? Mereka terjaga daripada orang-orang yang mengganggu. Karena pasti ada orang yang cinta, ada orang yang benci, ya. Tergantung kita dari golongan mana, ya. Kalau yang cinta maka beruntung kita, tapi kalau yang benci sungguh rugi kita. Kenapa? Karena benci terhadap yang membawa daripada dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, tadi Nabi dibawa, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Imam Al-Busiri mengatakan, saraita min haramin laylan ila haramin kama sarul badru fi dajin minad dulami. Diperjalankan Nabi Muhammad SAW, saraita min haramin laylan ila haramin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kama sarul badru fi dajin minad dulami, seperti yang namanya bulan purnama berjalan di dalam kegelapan daripada kegelapan malam. Diperjalankan Rasulullah sampai yang namanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi barakna haulahu, yang mana aku berkahi daripada tempat tersebut. Nah, ahli mufassirin, ya, ada yang mengatakan kenapa disebut diberkahi? Karena Palestina ini banyak para anbiya, para nabi dilahirkan di tempat tersebut. Sampai tadi diceritakan Nabi dibawa ke tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu di Bethlehem, ya. Dibawa di situ, ya. Bayangkan Allah mengajarkan terhadap kita supaya apaan? Supaya ngambil yang namanya berkah, ya. Bahkan ada yang namanya keberkahan tadi di dalam Al-Qur'an. Allah yang menjelaskan bahwasanya ada yang namanya keberkahan, berkah ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, alladzi barakna haulahu, yang mana aku berkahi sekitar daripada Palestina. Tadi tafsir ahli mufassirin ada yang mengatakan karena di tempat tersebut banyak lahir para anbiya. Yang kedua, ada yang menafsirkan kenapa disebut diberkahi, karena di tempat tersebut banyak yang namanya pohon zaitun. Karena pohon zaitun ini pohon termasuk yang diberkahi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, berminyak mukalah kalian dengan zaitun karena di dalamnya ada 40 obat, ya. Makanya sekarang kan dipakai buat apa? Kosmetik. Padahal Nabi udah apa? Bersabda 1400 tahun yang lalu Nabi bersabda. Makanya orang-orang di luar, ya, apalagi khususnya di Eropa, itu dia biasanya pakai yang namanya minyak zaitun, ya, supaya apa? Awet muda, ya. Sampai subhanallah orang-orang luar lihat, orang-orang Eropa, ya, kita lihat muda-muda. Kalau kita orang Indonesia pakainya minyak jelantah, benar. Makanya mukanya boros-boros, ya. Lihat subhanallah umur 30 kayak umur 40,
Orang sana umur 50 kayak umur 30. Kenapa? Pakainya minyak zaitun. Kalau kita minyak jelantah, sisaan nih minyaknya. Subhanallah. Ini makanya disebut diberkahi. Dan hikmah kenapa Nabi dibawa ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ka'bul Ahbar menjelaskan kenapa kok Nabi diperjalankan, dimi'rajkan dari mana? Dari Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena buminya Allah yang paling dekat dengan langit pertama adanya di mana? Adanya di Palestina. Ya, makanya nanti Nabi Isa turunnya di mana? Di Palestina. Ya, turunnya nanti di sana. Dan bahkan nanti yang membunuh Dajjal tadi yang diceritakan, nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Ya, oleh Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad SAW diperjalankan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit kelima, sampai langit keenam, sampai langit ketujuh. Ya. Langit pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam. Ya. Apa hikmah? Dijelaskan di dalam kitab Hadaikul Anwar wa Matali'ul Asrar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ya. Apa hikmah Nabiullah Adam ada di langit pertama? Karena yang pertama diciptakan, makhluk yang pertama diciptakan itu Nabiullah Adam. Makanya ditaruh di langit pertama. Langit kedua ada Nabiullah Isa. Kenapa Nabi Isa ditaruh di langit kedua? Karena nanti Nabi Isa bakalan turun dan menjadi umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya termasuk Nabi yang paling panjang umurnya siapa? Nabi Isa. Ya, yang paling panjang umurnya. Yang ketiga Nabiullah Yusuf. Ya. Kenapa di langit ketiga? Karena hikmahnya di langit ketiga nanti Nabiullah Yusuf. Ya. Nabiullah Yusuf ini makhluk yang tertampan setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa di langit ketiga? Karena nanti ya ahlu jannah, orang-orang yang ada di dalam surganya Allah semua mukanya seperti Nabiullah Yusuf. Ya. Makanya jangan sedih kalau kita ngaca, kadang kaca sampai pecah. Saking jeleknya, ya Allah, muka saya jelek amat. Cepet-cepet masuk surga insya Allah seperti Nabi Yusuf. Kalau masuk, tapi insya Allah kalau yang di sini hadir semuanya masuk insya Allah. Makanya hikmahnya, jangan sedih nanti istri kita dilihat, ya Allah, jelek amat muka suami saya. Bilangin nanti di surga, nanti muka saya seperti Nabi Yusuf. Semua ahli surga nanti semuanya mukanya seperti Nabi Yusuf, tampan semuanya. Ya. Langit ketiga, langit keempat, Nabiullah Idris diangkat yang namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanan aliyah, tempat yang tinggi. Langit ke 5 Nabiullah Harun. Ya. Kenapa Nabiullah Harun? Karena dekat dengan Nabiullah Musa. Kenapa Nabiullah Musa di langit ke-6? Karena umat yang paling banyak, ya, umat yang paling banyak setelah Nabi Muhammad yaitu umat Nabiullah Musa. Sampai di dalam riwayat, ya, di dalam riwayat Nabiullah Musa waktu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai Musa? Apa kata Nabiullah Musa? Sungguh aku sedih. Diutus, ada Nabi yang diutus setelah aku dan orang yang beriman terhadapnya banyak, dan yang pertama umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Ya, yaitu umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai langit ke-7 Nabiullah Ibrahim. Kenapa Nabiullah Ibrahim di langit ke-7? Karena Nabiullah Ibrahim mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang namanya perjalanan yang begitu jauh sampai disebut Sidratil Muntaha. Kenapa disebut muntaha yang ujung? Karena di situ nggak ada yang namanya para malaikat yang sampai ke tempat tersebut. Nggak ada ujung, udah nggak ada lagi. Ya. Makhluk yang sampai kepada tempat tersebut. Sampai Habib Ali mengatakan, aqalal habibu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrati min sirriha ma aqal. Ya. Nabi sampai ke tempat yang mana akal nggak sampai ke tempat tersebut. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Akal yang nggak sampai ke tempat tersebut, wattasal min ilmi habbimat tasal. Dan belum pernah ada makhluk yang sampai ke tempat tersebut kecuali baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perjalanan yang begitu agung. Allah mengajarkan terhadap kita bahwasannya kita punya nabi yang begitu agung dan Allah muliakan. Ya, karena orang nggak bakalan cinta kalau nggak kenal. Ya, berapa banyak kalau kita lihat, subhanallah,
Umat Nabi yang gak cinta sama Nabi, umat Nabi yang justru tidak mengidolakan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak mengenal Rasulullah, nggak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijelaskan oleh Allah bahwasannya kita punya nabi begitu agung. Kita punya Nabi Muhammad begitu agung sampai Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari bulan kelahiran Rasulullah kita dinampakkan bagaimana kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad. Dijelaskan oleh Allah, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya untuk dibaca doang, tapi diresapi. Supaya kita tahu nih, Allah langsung yang menjelaskan. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad adalah orang gila, baru tadi malam berjumpa sama orang-orang kafir Quraisy, ngomongnya apaan? Dimi'rajkan, diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai berjumpa dengan Allah. Apa kata orang-orang kafir? Tuh lihat, Muhammad gila. Tadi malam duduk sama kita, kok sekarang ngomong yang namanya dimi'rajkan, diisrokan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai berjumpa dengan Allah. Kapan jalannya? Ya? Kapan jalannya? Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sekali-kali sahabatmu adalah bukan orang yang gila. Tuh Allah Subhanahu wa taala langsung bantah. Sampai perjalanan tersebut tadi sampai berjumpa dengan Allah, diwajibkan yang namanya sholat, ya. Tadi sholat yang 50 daripada yang 50 didiskon, dikurangi sampai 5 waktu. Sampai diwajibkan sampai sekarang sholat 5 waktu. Nah ini subhanallah, hadiah yang tadi disebutkan, as-shalah mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah mi'rajnya, berjumpanya seorang mukmin dengan sang pencipta, ya. Makanya sedih kadang kita lihat, subhanallah, perjalanan yang begitu jauh ditempuh oleh baginda Muhammad, ya. Perjalanan yang ditempuh oleh baginda Muhammad, perjalanan yang jauh sampai berjumpa dengan Allah, bawa hadiah sholat. Buat siapa? Buat umat baginda Muhammad SAW, ya. Buat umat baginda Muhammad SAW, supaya apa? Ada interaksi seorang hamba dengan sang pencipta. Di mana? Adanya di dalam sholat. Makanya kadang kita lihat sedih, subhanallah. Kadang karena duit 20.000, 30.000, kadang 50.000, sampai orang berani ninggalin sholat. Makanya pernah di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW waktu itu dalam keadaan menangis. Di dalam riwayat menangis yang begitu dahsyat, sampai lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, gerangan apa yang membuatmu menangis? Sampai menangis begitu dahsyat. Apa kata Rasul? Datang Jibril terhadap aku. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, akan datang satu masa terhadap umatmu yang mana umatmu meninggalkan sholat. Lalu Nabi Muhammad SAW menangis. Lalu bertanya, wahai Jibril, apakah benar umatku akan meninggalkan sholat? Benar ya Rasulullah. Dan di sisi mereka lebih berharga 1 dirham daripada mengerjakan sholat. Waliyadzubillah, ya. Kita lihat zaman sekarang. Maka turun firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang kaum yang mana kaum tersebut berganti dengan kaum yang lainnya. Mana kaum tersebut? Adha'us shalah, nyanyain salat, ya. Kadang kita lihat subhanallah, waktunya Jumatan orang masih asik aja narik ojek, ya. Waktu Jumatan kadang kita masih asik, kita lihat orang masih ngerokok di rumahnya, masih asik jualan, subhanallah, ya. Karena buat berapa duit sih? Sampai kadang berani, ya, ninggalin sholat karena apa? Pekerjaannya. Kadang kita lihat gara-gara UMR 3 juta doang orang berani ninggalin sholat. Sekarang kita tanya, ada nggak orang mau? Ada orang yang ngasih misalkan 1 miliar nih, kita dikasih 1 miliar, tapi yang namanya nahan napas kita 2 menit, mau nggak? Mau nggak? 2 menit nggak napas, nanti dikasih 2 miliar, mau nggak? Enggak. Yang ada apaan? Dapat duitnya enggak, meninggal, ya, betul.
Ini nafas nggak sebanding dengan apa yang kita usahakan, kerja banting tulang. Nafas yang Allah kasih nggak sebanding. Kenikmatan itu baru nafas, belum yang lainnya. Kenikmatan memandang, kenikmatan meraba, kenikmatan merasa, ya, kenikmatan yang lain yang Allah berikan. Allah cuma nyuruh apaan? Nyuruh sholat. Sholat berapa menit sih sholat? 3 menit, ya. 3 menit, hitunglah 5 menit sholat, ya. Kadang susah orang sholat, tapi kalau yang namanya kerja bisa tepat waktu. Tapi kalau sholat dia nyia-nyiain, ya. Kadang kita sedih lihat orang, ya, ayo sholat, kadang kita ajak, ya. Orang yang seperti ini kadang kita ajak. Apa kata dia? Malas, lagi malas nih, nanti aja saya sholatnya. Nih subhanallah, kadang pakai ada alasan lagi, celana saya najis. Nah ini menunjukkan apaan? Ini orang nggak siap. Makanya kalau kemana-mana kita mau jalan, bawa sarung, bawa sejadah, ya. Mau di motor kita, di mobil kita, kalau seandainya celana kita najis ataupun pakaian kita najis, ada gantinya. Supaya apa? Nanti kalau najis kita ganti tuh, ya. Pakai sarung kita, sholat. Ini menunjukkan orang udah siap, ya. Tapi kalau yang seperti ini menunjukkan orang ini nggak sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Hati-hati nih. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bahkan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Makanya orang mau puasanya banyak, mau umrohnya banyak, mau hajinya setiap tahun, tapi kalau ninggalin sholat, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo perhatikan, ya, sholat. Makanya tadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau udah ada'us sholah nih, awal pertama nyanyain sholat, habis itu wattaba'us syahwat, bakalan ngikutin syahwat, ya. Makanya kita lihat subhanallah, ya, zaman sekarang baru yang namanya SMP, baru SD udah bucin, ya. Dilihat waktu kemarin ada di berita, ya, orang biasa, orang kurang mampu, baru kenalan di Facebook, dijual itu genteng sama lemari rumahnya, ya. Sampai orang tuanya kesel dimasukin penjara nih anak. Kenapa bisa seperti ini? Wattaba'u syahwat, ikutin syahwatnya, ya. Zaman sekarang kita lihat orang, ya, kita lihat banyak orang main slot, ya, main slot, ngikutin syahwat sampai rumah tangganya hancur, anaknya lupa dia. Apaan? Ikutin syahwat terus, main yang seperti itu, naudzubillah, ya, ikutin syahwat. Kenapa faktornya? Ada'us shalah, ninggalin sholat, nih. Makanya bahaya kalau orang udah ninggalin sholat, wattaba'us syahwat, bakal ngikutin syahwatnya, ya. Mau kayak gimana pun menurut dia udah bener, ya. Kalau udah ngikutin syahwat, wah, ini, ya, yang disebut apaan? Yang disebut yang namanya ngikutin gaya, ya. Ngikutin gaya zaman sekarang, subhanallah. Diikutin syahwat, gayanya seperti apa nih, trennya zaman sekarang, diikutin sama dia. Trennya lagi rame apaan? Lato-lato, main lato-lato dia. Zaman sekarang nih subhanallah, diikutin syahwat. Mana nih syahwat? Kemarin rame lagi apaan tuh, ya. Rame seperti itu. Kenapa? Ikutin syahwat mereka. Karena faktornya apaan? Tadi tinggalin sholat, wattaba'us syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, dan akan datang kepada mereka kesesatan. Jadi orang-orang yang sesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan apaan? Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu untuk sholat, ya. Wastabir 'alaiha, sabar dalamnya. Karena sholat nih berat, ya. Sholat nih berat. Kita akui yang namanya sholat berat, beda sama orang-orang soleh. Seperti Nabi Muhammad SAW. Arihna bisolah ya Bilal. Hibur aku dengan sholat wahai Bilal. Kalau kita kan healingnya beda. Kalau Nabi healingnya sholat. Kalau kita jalan-jalan ke puncak. Wah, terusan puncak macet, ya. Orang Jakarta isi semuanya, ya. Kita healingnya kemana? Wah, ke gunung. Healingnya kemana? Ke Curug. Kita healing tuh, sumpek nih jalan-jalan, ya. Akhirnya ke puncak, makan Indomie, habis itu pulang, ya. Besoknya meriang besok, ya. Sholat enggak, naudzubillah, ya. Ini beda. Orang-orang soleh yang benar-benar mereka di dalam sholat mereka begitu nikmat, ya. Sayyidina Muhammad Jamalul Lail, ya. Sayyidina Muhammad Jamalul Lail disebut Jamalul Lail, onta malam. Kenapa? Karena seringnya sholat malam, dijadikan malam kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang soleh, ya.
Wastabir alaiha, makanya kata Allah sabar di dalamnya. Apalagi yang namanya sholat berat kita. Sholat cuma 2 rakaat. Kadang kita main HP sampai 3 jam kuat. Tapi waktunya sholat, Allahu Akbar. Kadang kita nonton TV nunggu iklan dulu baru sholat, subhanallah. Wah iklan nih, lumayan 5 menit. Sholat dia buru-buru. Ini Allahu Akbar. Ya, kita kadang kayak gitu. Ya, gimana sholat kita mau khusyuk? Ya, kita sholat, makanya sholat kita nggak khusyuk. Makanya kata Imam Ghazali, 2 keadaan yang begitu dahsyat setan mengganggunya. Pertama apaan? Sholat. Lagi sholat kan kita traveling, Allahu Akbar. Jalan nih pikiran kita kemana-mana. Ya, pikiran kita kemana-mana jalan sampai beres. Oh, udah beres nih sholat. Ya. Makanya gangguan setan begitu dahsyat. Ya. Makanya sering kita lupa rokaat. Ada 2 rokaat lupa. Ini 3 apa 2 ya? Ya. Makanya kata ulama ahlu fikih, kalau kita ragu seperti itu, ambil yang paling ringan. Mana? Yang paling rendah, 2 ambil. Ya, jadi nggak boleh yang namanya keraguan terlalu lama. Akhirnya apa? Dapat membatalkan sholat. Makanya ambil berapa? 2. 3 apa 2? 4 apa 3? Ambil 3. Ya. Ini pertama sholat. Yang kedua apaan? Sakaratul maut. Ini sakaratul maut begitu dahsyat. Gangguan setan begitu dahsyat di dalam sakaratul maut. Makanya sakaratul maut itu berat. Orang di antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya gangguan yang namanya setan begitu dahsyat. Ya, kita semuanya pengen meninggal husnul khotimah. Semoga kita diberikan yang namanya husnul khotimah. Amin. Waktu saya tinggal 8 menit lagi nih. Habib Ali ada acara lagi. Saya juga ada acara lagi sebenarnya. Ya, ini malam subhanallah, ini hari begitu dahsyat. Ya, acara banyak, semuanya pasti banyak acaranya. Ya, habis ini saya ada 2 acara lagi. Jadi kita bagi waktunya setengah jam. Ya, setengah jam harusnya sampai jam 11. Insya Allah Habib Ali sampai jam 11 insya Allah. Ya. Tadi sampai mana? Sholat. Ya, sholat. Makanya gangguan yang namanya begitu dahsyat adanya di dalam sholat. Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menjelaskan di dalam kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, faktor yang paling banyak menyebabkan orang meninggal su'ul khatimah. Apa? Tarikus sholah. Hati-hati nih, ya. Jangan sampai kita ngentengin sholat, berat nih sholat. Ya. Bahkan dijelaskan Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang ninggalin sholat. Ya, karena sholat ini adalah janji seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, makanya kalau janjinya udah diingkari dengan Allah, maka orang tersebut udah menyia-nyiakan Allah. Makanya hati-hati nih sholat. Jangan sampai yang namanya ninggalin sholat mau seperti apapun. Jangan sampai ninggalin sholat. Saya tukang maksiat, jangan tinggalin sholat. Saya tukang ini, jangan tinggalin sholat. Makanya perhatikan anak-anak kita, istri kita. Apalagi jangan sampai karena pekerjaan sampai kita berani ninggalin sholat. Nggak bakalan berkah cari nafkah kita. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita ninggalin sholat, nggak bakalan berkah. Tadi makanya kata Allah, wastabir alaiha la nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta rezeki terhadap kalian. Nahnu narzukuk, kata Allah. Tapi kami yang memberikan rezeki terhadap kalian. Makanya kalau yang namanya rezeki kita pengen berkah, jaga sholat. Anak kita suruh jaga sholat, istri kita suruh jaga sholat. Kadang subhanallah, kalau di dalam sholat nih zaman sekarang gampang ngentengin sholat. Ya. Di rumahnya ada punya anak malam begadang bola sampai malam, mau subuh dia tidur. Kata bapaknya, jangan bu, kasihan. Ini tadi malam begadang. Kalau begadangnya tahajud benar. Ya, ini begadangnya nonton bola, kadang begadangnya nggak bener, ya, nongkrong di pinggir jalan, ya, nongkrong di mana subhanallah, ya, ini jangan sampai anak kita berani ninggalin sholat, apalagi istri kita ninggalin sholat. Karena apa? Ini faktor utama yang mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau ada orang satu kampung, satu tempat yang mana mereka amanu, beriman terhadap Allah, wattaqau, dan bertakwa. Ada yang menafsirkan yang dimaksud bertakwa ini menjaga sholatnya. Kalau jaga sholat,
la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan aku bukakan oleh Allah Subhanahu wa taala apaan? Yang ada di langit itu menjadi keberkahan. Hujan turun jadi berkah, bukan jadi banjir, ya. Hujan turun jadi berkah, buminya Allah pun jadi berkah, bukan longsor di mana-mana. Kenapa? Karena faktor utama mereka ninggalin sholat. Kalau udah ninggalin sholat, turun hujannya jadi banjir. Gunung yang begitu indah seketika menjadi menyeramkan. Lautan yang begitu indah seketika menjadi menyeramkan. Karena apaan? Banyaknya orang ninggalin sholat. Makanya jangan dientengin sholat. Tadi makanya kata Imam Haddad, ini faktor utama banyaknya orang ninggalin sholat. Orang zaman sekarang tadi saya bilang enteng ninggalin sholat, karena uang 20.000 berani ninggalin sholat, waliyadzubillah, ya. Padahal Allah ngasih fasilitas terhadap kita berapa banyak, coba dihitung dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah memberikan nikmat terhadap kita, cuma Allah nyuruh sholat. Kalau kita bisa yang namanya tepat waktu kerja, tepat waktu yang lainnya, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap kita. Berapa banyak nih nikmat Allah. Makanya tanamkan terhadap hati kita, terhadap anak kita, supaya apa? Anak, kalau kamu nggak sholat, kamu nggak bakalan jadi orang sukses. Kenapa? Allah saja engkau tinggalkan, lalu bagaimana yang namanya manusia yang lainnya? Allah aja berani ditinggalin, yang ngasih nikmat, yang kasih yang namanya kenikmatan kepada orang tersebut tiada henti-hentinya, ya. Allah ditinggalin, bagaimana manusia yang lainnya? Makanya ayo kita sama-sama jaga sholat. Di dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi, satu hikmah pertama, Allah menjelaskan terhadap kita bagaimana agungnya Nabi Muhammad, bagaimana agungnya Rasulullah SAW, supaya tertanam di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi, dan kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Allah aja mengagungkan dengan begitu agung, sampai dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan manfaat dari Nabi Muhammad? Kalau bukan karena Nabi, kita bukan siapa-siapa. Yang masukin ke dalam surga kita bukan karena amal kita. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin kita masuk surga. Daripada umat Nabi, umat yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kita harus cinta, mengidolakan Nabi. Kalau udah mengidolakan Nabi, otomatis bakalan cinta terhadap sunnah Nabi. Akan menghadirkan Rasulullah dari mana? Dari gerak-gerik kita, minum kita ingat Nabi, ya. Masuk masjid tadi, gimana ya? Masuk masjidnya Rasulullah, bagaimana ya? Duduknya di masjidnya Rasulullah, ya. Gimana Rasulullah kalau di masjid? Apa ngomongin dunia apa enggak? Oh, Rasulullah enggak ngomongin dunia, bahkan haram hukumnya ngomongin dunia di masjid, ya. Bagaimana adab Nabi Muhammad SAW di masjid? Keluar masjid seperti apa? Masuk kamar mandi seperti apa, ya? Keluar kamar mandi seperti apa? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita paham syariat itu hanya sekedar ubudiyah, ya. Hanya sekedar ibadah yang kita tahu, ya, sholat, baca Al-Quran. Enggak, Nabi mengajarkan kepada kita sampai yang namanya kita mau tidur diajarin sama Nabi, sampai maaf cebok kita diajarin sama Nabi Muhammad. Ini hadirkan Nabi Muhammad, maka kita bakalan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Tadi menghadirkan Rasulullah. Mau minum ingat Nabi, mau makan ingat Nabi, mau segala hal apapun ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, jaga yang namanya sholat. Kalau rumah kita pengen berkah, keluarga kita pengen berkah, rezeki kita pengen berkah, maka jaga sholat. Kalau jaga sholat, insya Allah keturunan kita menjadi keturunan yang berkah. Keluarga kita bakalan keluarga yang berkah. Makanya jangan heran kita lihat banyak zaman sekarang, ya, keluarga bisa hancur, bisa rusak, anak bahkan yang namanya berani terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena tidak dididik dengan syariat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipikirin hanya pendidikan anak tersebut, tapi lupa mendidik dengan didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ditinggalin, sholat dilupain, ya. Sampai yang namanya sholat ini kayak biasa aja, ya. Banyak kan orang zaman sekarang, orang ninggalin sholat seperti enteng aja udah. Lagi males nih, lagi nggak mau sholat saya, ya. Nggak tahu kenapa lagi malas, nanti aja kalau lagi pengen sholat. Naudzubillah, ya. Makanya tanemin
Di dalam hati kita, kita butuh Allah. Kalau seandainya saya nggak sholat, ajarkan terhadap anak kita. Kalau seandainya kamu nggak sholat, nanti takut nikmat Allah dicabut darimu. Coba kebayang kalau besok bangun tidur kita nggak bisa ngelihat. Kenapa? Karena kita meninggalkan Allah. Ya. Makanya ayo mari kita sama-sama ajak dari keluarga kita, dari anak kita, istri kita, orang tua kita, ajak jangan sampai ninggalin sholat. Tapi kalau udah berani ninggalin sholat, maka akan turun daripada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.